Shalom, Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini ada beberapa watak yang akan kami tekankan. Yang pertama dari bidang penata layanan, tata cara pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan selama kebaktian di rumah dilaksanakan dengan cara mentransfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 41200179475534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Bukti transfer dapat dikirim ke bendahara majelis ataupun Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop tertutup, diberi tanggal waktu ibadah, dan amplop tersebut dapat dikumpulkan ataupun diserahkan kepada majelis yang bertugas di wilayah Ibu masing-masing ataupun petugas yang dituju. Warta jemaat yang kedua, pernikahan warga akan dilaksanakan acara biston atau kebaktian persiapan pernikahan atas nama Saudari Elizabeth Krismayanti, warga dari wilayah 4 dari GKJ Cimahi, dengan Saudara Daniel Widianto, warga GKJ Bekasi Timur, pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 1 sampai dengan pukul 3 WIB bertempat di GKPO Ebenezer. Berikutnya kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 14 sampai dengan pukul 16 WIB bertempat di GKPO Ebenezer. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada minggu hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurui ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus Yesus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga.
Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat, saya ajak untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukanlah kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, saya undang untuk menyanyikan NKB 122 ayat 1 sampai 2, Ku ingin berperangai. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar.
Jemaat saya ajak untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat saya ajak untuk menyanyikan nyanyian kesanggupan dari KP 99 ayat 1 dan 3, bahasa cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta amat tak berguna. Ajarilah kami rasa cintamu, maka kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut serta sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami masa cintamu, maka kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami masa cintamu, maka kami dekat padamu. Umat dipersilahkan untuk kembali. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah di kesempatan saat ini dapat kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada hari ini saat kami juga memasuki minggu terakhir bulan Oktober dan penutupan di bulan keluarga, kami diajak sebagai anggota keluarga masing-masing untuk dapat saling mengasihi ya Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntun sertai kami, bimbing kami, jikalau pada saat kami mengalami kasih yang renggang, sapaan firman Tuhan hari inilah yang dapat memampukan memulihkannya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu ya Allah, dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu
maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober dan juga menutup di bulan keluarga. Oleh sebab itu, dari rangkaian minggu pertama sampai dengan terakhir ini diharapkan setiap keluarga kembali ditumbuhkan. Ditumbuhkan apa? Rasa kebersamaan, rasa cinta kasih, rasa persatuan di dalamnya. Dan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, tema kita keluarga yang mengasihi. Nah, ini dia. Jadi kesimpulan dari semuanya diajak untuk bagaimana keluarga yang mengasihi. Apakah selama ini tidak mengasihi? Oh, pastinya. Selama ini pun mengasihi. Akan tetapi bagaimana yang mengasihi itu betul-betul tulus, betul-betul itu penuh dengan rasa yang berkorban di dalamnya. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, kita mengetahui dengan pandemik yang kita alami lebih kurang hampir 8 bulan ini, kita semua banyak sekali harus WFH atau work from home. Segala sesuatu dilakukan di rumah. Entah itu bekerja, entah itu sekolah, atau apapun juga. Bahkan ibadah pun seperti ini. Kita harus bersama di rumah. Sehingga persentase untuk kebersamaan berkumpul di dalam rumah, di dalam keluarga, itu jauh lebih banyak tinimbang hari-hari sebelumnya atau sebelum pandemi ini berada atau kita alami. Jadi Bapak Saudara Yesus Kristus. Tapi ternyata dampak dari pandemi dan WFH ini ada dua. Yang pertama adalah, ya,
dari pandemi ini orang melihat segala sesuatu secara positif, sehingga ada kebersamaan yang semakin dalam, semakin intens. Yang mungkin kesibukan orang tua, anak-anak juga saat ini, SD saja sudah sangat sibuk, gitu ya. Sehingga untuk bertegur sapa, bertemu dengan keluarga sangat sulit. Sehingga proses ini coba dilihat dalam rangka membentuk kembali, dalam rangka mengutuhkan kembali, menyatukan kembali. Itu yang pertama. Akan tetapi yang kedua, ternyata apa? Karena WFH ini yang persentasenya jauh lebih banyak di rumah, apa yang terjadi? Kita menjadi bosan. Kita menjadi apa? Menjadi sensitif satu dengan yang lain. Entah itu suami, istri, orang tua, anak-anak, dan semuanya mengalami. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah selisih, terjadilah clash, terjadilah ya sedikit banyak pertikaian, bahkan mungkin sampai seperti itu. Dan kalau kita lihat banyak orang yang akhirnya merasa tidak betah dan tidak mau, gitu ya. Ya, angka perceraian pun akhirnya kalau kita lihat beberapa waktu lalu cukup tinggi. Karena apa ya? Karena ini. Gitu ya, Ibu Bapak Saudara Kristus. Oleh sebab itu bagaimana kita sebagai umat percaya menghadapi dan menanggapi hal semacam itu? Bacaan kita hari ini luar biasa indahnya untuk kita bersama. Kalau kita lihat di dalam ayat 7, 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Hal yang luar biasa, Ibu Bapak Saudara Kristus. Paulus kepada jemaat di Tesalonika terkait dengan apa? Metode dan cara dia melakukan suatu pelayanan di dalamnya. Menggambarkan seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Pastinya dalam rangka merawat anak-anaknya, ketulusan, berkorban, cinta kasih yang penuh dengan pengorbanan dan juga pengampunan dan segala sesuatu ada di dalam. Mengapa demikian? Yuk kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sehingga ada kesimpulan tadi melakukannya seperti itu. Ayat yang keempat, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini dia Ibu Bapak Saudara Kristus. Ternyata apa? Banyak di sana saat itu pelayan-pelayan yang mencoba untuk hanya bermulut manis saja. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada integritas. Wah, kalau kita berbicara integritas, kalau saya lihat di dalam KBBI, integritas diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Wah, ini kan luar biasa sekali, Ibu Bapak Saudara Kristus. Ini dia. Ternyata Paulus dan rekan-rekannya saat itu memiliki integritas yang luar biasa. Dalam rangka apa? Memberitakan Injil. Karena dia memahami bahwa Allah sendirilah. Karena memiliki integritas itu, dia terbuka untuk segala sesuatu. Perubahan ini dan segala macam. Yang menarik. Akan tetapi tidak hanya sebatas perubahan, tidak hanya ini integritas yang ada, akan tapi tadi didasarkan pelayanannya seperti ibu yang merawat anaknya. Saling kasih. Namanya seorang ibu pastinya jika anak-anaknya mengalami kesalahan atau kekeliruan dalam menyikapi kehidupan, apa yang terjadi? Pasti diperingati. Dan apa yang terjadi juga terbuka juga untuk tetap merangkulnya kembali, memeluknya kembali. Gitu. Ini luar biasa Ibu Bapak Saudara Kristus. Dan begitu juga bagian yang pertama ini dalam rangka apa? Keluarga yang mengasihi Ibu Bapak Saudara Kristus. Satu dengan yang lain pasti pernah mengalami kesalahan, pasti pernah mengalami kekeliruan, entah itu dalam ucapan, perbuatan, atau apapun juga. Akan tetapi ayo kita sama-sama belajar pada kesempatan saat ini terbuka. Untuk apa? Kembali memeluk, merangkul. Jangan sampai dilepaskan. Kembali memeluk, merangkul kembali, mengasihinya. Mengapa demikian? Kita lihat di dalam Matius 22 ayat kalau kita lihat di sini ayat 37 sampai dengan 40. Bagian yang seringkali
dibacakan terkait dengan hukum kasih Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Kristus. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, dari bagian ini kita kembali lagi belajar melihat akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid saat itu. Dan kalau kita lihat, ini pernyataan ini justru muncul saat Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Ternyata ungkapan ini muncul dari ahli Taurat yang mencoba untuk mencobai Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus kembali lagi tetap terbuka. Bahkan dari ungkapan ini menjadi satu role model dalam rangka mengasihi. Mengasihi Allah berarti juga harus mengasihi sesama secara utuh, tanpa terkecuali atau tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kalau kita lihat dari ungkapan ini, Tuhan Yesus juga untuk bagian yang kedua mengajarkan kita untuk memiliki cinta. Memiliki cinta di dalam setiap kehidupan, khususnya balik lagi kehidupan keluarga. Apa itu cinta? Kalau kita coba memilah-milah kata cinta ini, C, ciptakanlah. Berarti apa? Ayo kita kembali menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan suasana yang damai, suasana yang penuh dengan keceriaan, suasana yang penuh dengan kegembiraan di dalam kehidupan keluarga. C. Dan yang kedua adalah I. Kita diajak untuk apa? Introspeksi. Mengapa demikian? Ya, saat suasana itu hilang, ayo kita bersama-sama dalam kehidupan keluarga mengintrospeksi. Apa ya yang hilang? Apa ya kok bisa begini? Sehingga I tadi, introspeksi. C, tadi sudah kita dapat, ciptakanlah. I, introspeksi. Dan yang kedua, yang ketiga, N, nyatakanlah. Kita diajak untuk menyatakan, mengekspresikan cinta itu, mengekspresikan kasih itu. Jangan dipendam dalam kehidupan bersama, khususnya dalam kehidupan keluarga. Ayo kita ekspresikan rasa cinta kita, rasa kasih kita, rasa kita begitu menyayangi anggota keluarga kita. Dalam bentuk apapun juga, entah itu pelukan, ciuman, dan segala macam, diekspresikan, dinyatakan dalam kehidupan. T, terimalah. Seperti saya sampaikan tadi, terimalah kekeliruan, kesalahan dalam setiap kehidupan yang kita alami. Entah itu sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, ataupun adik. Kita diajak kembali untuk merangkul. Untuk apa? Terimalah. Terimalah mereka. Jangan dilepaskan. Dan yang terakhir adalah A. Ajaklah. Ajaklah untuk apa? Untuk kembali bersama. Ajaklah. Untuk apa? Untuk kembali merasakan damai sejahtera bersama dengan Allah. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus Kristus, oleh sebab itu, dari kaitan dengan ini saya teringat apa? Sebuah lagu yang refrennya luar biasa. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Nah, bayangkan ibu bapak saudara Yesus Kristus, jika hal ini kita merasakan, aku nggak bisa ada di sini,
Kalau tanpa cinta, cinta siapa? Cinta keluarga yang selalu memeluk, yang selalu merangkul kita dalam setiap perkara kehidupan. Saat kita mengalami damai sejahtera, saat kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, keluarga kita juga yang mengingatkan ada Tuhan yang selalu mendampingi, memberikan kekuatan dan untuk terus melangkah maju. Kita tidak terlena. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ingin kembali menghayati akan makna cinta ataupun makna mengasihi. Bagaimana cara mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan sebab itu pada saat kami mau mengasihi Tuhan, itu pun juga terwujud dalam kehidupan kami, dalam kehidupan khususnya keluarga kami masing-masing. Tuhan dapat memulihkan kami saat ada kerinduan, keinginan, dan juga usaha kami untuk memperbaiki segala sesuatunya dalam kehidupan keluarga. Kami yakin kami dapat Tuhan mampukan dan Tuhan pakai untuk kebaikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan saat ini kami ingin berdoa khususnya untuk keluarga dalam pergumulan mereka. Jika ada relasi yang saat ini sudah mulai merenggang, biarlah melalui kehidupan bersama, sapaan firman Tuhan hari ini, dan juga rangkaian di bulan keluarga ini, itu semua dapat dipulihkan kembali, diperbaiki ya Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang penuh dengan rencana ke depan. Biarlah mereka dapat sehati sepikir untuk dapat melakukannya. Tidak dengan ego mereka masing-masing, akan tetapi dengan kerendahan hati bersama dengan Tuhan di dalam. Oleh sebab itu kami ingin berdoa untuk keluarga besar Bapak Sihadi yang tanggal 31 nanti akan menikahkan putri terkasihnya, Yanti ya Allah. Tuhan dampingi sertai sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan penuh sukacita, cuaca yang baik, sehingga Yanti dan juga Daniel dapat diberkati. Kami berdoa juga untuk keluarga yang akan hadir, baik yang jauh maupun yang dekat, berikanlah kesehatan, kekuatan, mengingat di tengah pandemik yang ada. Maka segala sesuatu harus kami siapkan, protokol kesehatan harus kami lakukan, harus kami taati, sehingga kami semua datang dan hadir acara tersebut penuh dengan sukacita di dalamnya. Kami serahkan ya Allah rencana tersebut, baik di tanggal 30 ibadah persiapan pernikahan sampai dengan peneguhan pemberkatan pernikahan perkawinan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Allah, saat kami Tuhan berikan kesempatan untuk dapat memasuki bulan November yang akan datang nanti, mampukan kami untuk selalu memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan dan meyakini akan kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami serahkan setiap anggota keluarga kami, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Untuk Bapak Yopi Mahakena, Bapak Leo Pujo Santoso, Ibu Esti Ningrum, ada kuasa dan kekuatan Tuhan. Meskipun sakit penyakit yang dialami begitu secara manusiawi sangat sulit untuk dapat dipulihkan, akan tetapi kuasa Tuhan yang akan memampukan, memberikan kelegaan damai sejahtera, dan yang terbaik akan Tuhan berikan bagi keluarga-keluarga kami ini. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan-Mu ya Allah. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kepada jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil mengiringi persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan dari PKJ 103 ayat yang pertama, Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya,
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Besar setiamu Tuhan, begitu agung dan perkasanya Engkau Tuhan. Mulialah namamu di bumi dan di dalam surga. Terima kasih ya Allah kalau pada hari ini kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk memberikan persembahan ini. Persembahan untuk kebesaran dan keluhuran namamu. Berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada kami tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kembali kepadamu. Oleh kasih karunia-Mu sajalah Tuhan, banyak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucapkan syukur kami kepadamu ya Allah Tuhan. Terima kasih yang dapat kami haturkan kepada Bapa kami yang di dalam surga. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini izinkanlah kami berdoa kepada pengelola persembahan ini agar persembahan yang sudah terkumpul dapat dipakai dan dipergunakan sebagaimana mestinya, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan kami di dalam masyarakat, terkhusus di tengah-tengah jemaat-Mu di GKJ Cimahi ini. Bapa yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Semoga apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Berkatilah setiap pelayanannya di mana Bapak utus dan Tuhan tempatkan. Berkatilah keluarganya, Tuhan jaga kesehatan dan Tuhan beri damai sukacita di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan majelis-Mu agar kami untuk tetap setia melayani-Mu. Berkatilah keluarga dan Tuhan jaga setiap kesehatannya. Kepada jemaat-Mu ya Bapa, diri kami satu persatu, beri kami damai sukacita di dalam kasih-Mu. Demikian ya Tuhan, rangkaian doa kami, doa yang jauh dan sempurna, kiranya Tuhan mau menyempurnakan. Hanya di dalam nama satu Yesus Kristus, dalam belas kasih anak-Mu, doa ini kami panjatkan seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dari kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengutusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita keluarga, lepas keluarga, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 318 bait yang pertama dan yang kedua, berbahagialah tiap rumah tangga.
Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.